Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Farid dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, mata kuliah Oseanografi Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan biologi reproduksi ikan lohan. Ikan lohan merupakan ikan hias yang banyak digemari meski dijual dengan harga yang mahal. Salah satu keunikan yang menjadi daya tarik ikan lohan adalah bentuk dahinya yang bulat, besar, dan menonjol. Selain itu, ikan lohan juga memiliki warna-warna cerah yang membuatnya tampak semakin cantik. Sebagaimana ikan lohan berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Ikan lohan jantan bisa menjadi agresif selama proses kawin dan terkadang menyerang betina. Penting diketahui bahwa ketika ikan lohan berhasil kawin dengan betina, beberapa dari mereka benar-benar tidak bisa berkembang biak karena proses hibridasi. Namun, jika ingin mencoba membiakkan ikan lohan, reproduksi idealnya dilakukan di tangki terpisah dari tangki utama. Beberapa pemilik kerap menempatkan pembatas antara pasangan dengan aliran air yang cukup untuk membantu hormon melewatinya. Jika reproduksi berhasil, lohan betina dapat bertelur hingga 1.000 telur per bulan. Jantan, terkadang betina juga akan menjaga telur-telur mereka sampai siap menetas sekitar 1 atau 2 minggu kemudian. Peran lohan jantan biasanya selesai ketika anak-anaknya mulai berenang, biasanya beberapa hari setelah menetas. Pada saat mereka telah mengonsumsi semua kuning telur dari telurnya, bayi ikan lohan perlu diberi makan hingga 10 kali sehari selama beberapa bulan pertama kehidupan mereka. Pada usia 3 atau 4 bulan, bayi ikan lohan mencapai ukuran beberapa sentimeter dan biasanya mulai diperdagangkan pada usia itu. Ikan lohan jantan dan betina dengan ukuran besar cenderung berada pada kedalaman 15 meter. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa daerah utama pemijahan ikan lohan berada di kedalaman 15 meter. Menjelaskan bahwa ikan lohan berada di kedalaman 13 meter berasosiasi dengan substrat keras berupa bebatuan atau pasir untuk bentuk area teritorial dan cenderung agresif terhadap ikan lainnya. Ikan betina akan menempelkan telurnya pada substrat. Kemudian ikan jantan membuahi dengan sperma. Selanjutnya, induk akan menjaga hingga anaknya menjadi juvenil. Oleh karena itu, ikan lohan tergolong substrat guarder dengan tipe rock spawner atau ikan yang membuat sarang menempelkan telurnya pada media substrat keras seperti bebatuan, pasir, ataupun batang-batang pohon terendam, di mana kemudian induknya akan menjaganya. Kisaran panjang total dan berat ikan jantan dan betina masing-masing secara berurutan adalah 4,8 sampai dengan 224 cm dan 2,39 sampai dengan 239,76 gram. 4,4 sampai dengan 18,9 cm dan 1,55 sampai dengan 125,14 gram dan 4,2 sampai dengan 9,8 cm dan 1,43 sampai dengan 117,23 gram. Nisbah kelamin jantan terhadap betina secara umum adalah 1,1 per 1 berdasarkan uji square didapatkan berada pada kondisi seimbang. Ikan jantan dan betina mencapai rata-rata ukuran pertama kali matang gonad LM50 masing-masing pada panjang total 12,6 cm dan 10,2 cm. Ukuran terkecil ikan jantan dan betina yang ditemukan telah matang gonad masing-masing berukuran 9,8 cm TL dan 9 cm TL. Ukuran rata-rata pertama kali matang gonad ikan betina lebih cepat daripada ikan jantan. Diameter telur ikan lohan berkisar antara 0,25 sampai dengan 2,35 mm. Fekunditas berkisar antara 104 sampai dengan 3,375 butir. Sebaran diameter telur membentuk dua modus penyebaran. Proporsi tingkat kematangan gonad selalu ditemukan berada dalam kondisi matang gonad. Ikan lohan hibrid termasuk tipe pemijah terhadap dengan karakteristik nisbah kelamin secara temporal berada pada kondisi seimbang. Rata-rata ukuran pertama kali matang gonad ikan jantan dan betina masing-masing pada ukuran panjang total 12,6 cm dan 10,2 cm. Diameter telur berkisar antara 0,25 sampai dengan 2,35 mm dan fekunditas berkisar antara 1,4 sampai dengan 3,375 butir. Puncak pemijahan terjadi pada musim hujan. Substrat dasar berupa pasir berbatu di kedalaman 15
meter berupa di daerah utama pemijahan ikan lohan. Rekomendasi pengendalian ikan lohan melalui penangkapan berbasis karakteristik reproduksinya perlu dilakukan sebelum mencapai ukuran LM50 untuk memutus daur hidupnya. Penangkapan untuk mendapatkan ukuran sebelum mencapai LM50 perlu dilakukan di daerah litoral. Kedalaman 10 meter ke bawah dengan perlu penangkapan dapat dilakukan sepanjang waktu. Peningkatan intensitas penangkapan dapat dilakukan pada April sampai Juni dan September sampai November. Cukup sekian video biologi reproduksi ikan lohan yang saya jelaskan di sini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.